Kalau boleh milih istilahnya, gue lebih pilih kita berada satu grup dengan Arab Saudi lagi. Oke. Bukan Qatar. Bukannya kita minder sama Qatar ya. Cuman Qatar temenan sama wasit. Itu yang bikin gue takut gitu loh. Bulan Oktober persiapannya lebih sedikit lagi sama kayak sekarang. Tapi harusnya dia sudah bisa memetakan ya kekuatan negara-negara Timur Tengah ini yang bakal kita lawan. Gaya mainnya hampir sama, semuanya mengandalkan power, kemudian ya umpan-umpan crossing yang memang menjadi andalan tim-tim dari Timur Tengah itu. Ya, gue rasa sih harusnya kecepatan pemain dari para pemain timnas Indonesia ini yang harus bisa dimaksimalin. 4 bulan kita perlu pemain yang betul-betul kualitasnya setara dengan satu J.I. Jazz. Iya. Kalau J.I. Jazz kartu kuning ataupun cedera, kita nggak punya pengganti yang sepadan. Max Hilger belum sampai kalau menurut gue ya. Iya. Sebenarnya kayak kondisi kemarin kita perlu pengubah suasana, kayak contohnya ya misalnya lemparan ke dalamnya Arhan gitu. Kayak waktu lawan China. Kita bisa memperkecil ketertinggalan ketika Arhan masuk kan. Tom Hey akhirnya bisa cetak gol dan awalnya melalui lemparan ke dalam. Tapi kan itu situasinya beda karena kita kuasain ball possession. Cuma memang gak ada tusukan-tusukan aja. Tapi kalau kondisinya kayak lawan Jepang kemarin, sulit juga, walaupun mau ngandelin lempar ke dalam di area kita sendiri malah. Karena kita nggak bisa dapat di areanya Jepang. Jadi memang kalaupun ada Arhan main pun agak sulit juga ya. Agak sulit juga, kecuali ya memang kita bisa bikin situasi itu gitu. Iya, karena memang betul kata Rais. Karena kita kemarin tuh mainnya setengah lapangan. Lapangan yang belakang kayaknya lagi dipel tuh. Jadi ya, ini yang Mas Ais sempat ngajak kipernya Jepang main catur ya? Makanya. Itu setengah lapangan. Jadi kalaupun Arhan masuk ya gimana mau lemparan dari daerah pertahanan kita ke sana juga nggak bakal nyampe Arhan. Iya. Tapi memang kita lihat juga starting line up-nya kan beda gitu yang diturunkan dengan biasanya. Tapi dengan hasil kemarin, Coach Patrick udah ketemu belum tim utamanya? Kalau bayangan kerangka utamanya pasti udah ketemu, terutama di lini belakang ya. Ini kan juga kepada situasi ada pemain cedera, kemudian ada yang kena akumulasi kan. Akhirnya pakai pemain-pemain yang kemarin tersedia lah. Dan itu dia juga kan mencoba untuk fair sebenarnya. Ketika di dalam latihan ini siapa yang terbaik, makanya dia pasang itu Beckham sebagai starter, kemudian gantian ya si Joey main. Ini kan juga untuk memberikan kesempatan rotasi. Apalagi kemarin dalam ancaman ada beberapa pemain kita sekitar 5 lah itu udah kena kartu kuning. Kalau kena kartu kuning di laga itu, di laga kemarin lawan Jepang, di laga pertama di putaran keempat nggak bisa main. Karena nggak ada pemutihan. Kalau yang nggak ada pemutihan. Ada pemutihan. Kalau misalkan nggak kena kartu kuning lagi, pemutihan semua. Dari awal lagi. Nah makanya itu kemarin agak diantisipasi itu juga kayaknya. Kemungkinan dia berhitung dan akhirnya memasang starter-starter itu. Dan ini gue ngeliat yang sekarang ya, mungkin Coach Patrick coba memberikan harapan kepada para pemain, terutama yang belum masuk ke timnas gitu, bahwa kesempatan itu masih besar buat kalian bisa membela timnas. Jadi nggak peduli pemain diaspora, nggak peduli pemain yang berlaga di liga lokal gitu. Gue akan nilai secara fair sesuai dengan performa terkini dari masing-masing pemain itu gitu. Ini treatment yang bagus dong ya? Ya harusnya iya. Ya kalau gue nilai memang the winning team yang dimiliki oleh Coach Patrick ini adalah dari 2 pertandingan sih. Saat lawan Bahrain dan lawan Jepang. Di belakang ya itu sudah kita lihat sepertinya Coach Patrick lebih percaya kepada trio Justin, Rido dan Ijes. Ya kiper ya, ini kiper yang menarik. Coach Patrick pasti agak bingung tuh. Karena Martin Paes memang kiper utama sebelumnya, tapi setelah debutnya Emil Audero menunjukkan kualitas yang nggak kalah. Sehingga kalau kiper gue pikir ini mirip-mirip seperti Alisson dan Ederson ya di timnas Brazil. Jadi siapapun yang dimainkan ya ini kualitasnya nggak jauh beda. Nah di tengah ya bisa jadi sudah ketemu juga antara Tom Hai dan Joey Polipesi. Kanan kiri juga udah ketemu tuh. Verdonk dan Kevin Dix. Tinggal kalau striker ya sudah pasti Ole Romine. Tinggal di belakang Ole ini itu pilihannya banyak. Bisa Marcelino, bisa Egy, bisa Kambuaya, Lili Pali ada di situ. Ragnar kalau sembuh bisa main, Jakob juga bisa main. Artinya pilihannya banyak. Ya kalau posisi lain ini udah dapet lah, udah pakem. Tinggal 2 di belakang ini yang palingnya bisa dikotak-katik. Beckham juga bisa masuk. Iya, yang pasti kan memang 2 sayap ini diandelin dalam skema serangan balik. Beberapa kali Beckham ketika kita
Jepang dapat corner, udah disiapin tuh di depan tuh. Cuma akhirnya dia harus balik lagi karena ditekan terus gitu, nggak dapat bola-bola untuk serangan balik gitu loh. Iya, tapi kalau gue lihat itu ada 3 posisi kita yang perlu pelapis dalam waktu menuju bulan Oktober ini ya, karena ada berapa bulan tuh, 4 bulan ya. 4 bulan kita perlu pemain yang betul-betul kualitasnya setara dengan satu J.I. Jazz. Kalau J.I. Jazz kartu kuning ataupun cedera, kita nggak punya pengganti yang sepadan. Max Hilger belum sampai kalau menurut gue ya. Dari segi Jordi Amat udah senioran. Jordi Amat udah terlalu senior. Max Hilger belum klop dengan, bukannya dia jelek, dia pemain bagus, pemain paling mahal, tapi dia belum dapat chemistry-nya dengan gaya main Indonesia. Kedua, Joy Pelupesi. Joy Pelupesi kita nggak punya pengganti. Jairo mudah-mudahan cepet Ivar. ya. Jairo nggak bisa. Udah nggak bisa. Karena dokumennya. Karena udah pernah main di timnas Belanda 3 kali. Enggak, soal ini keturunan itu. Turunannya itu keturunan keempat kalau nggak salah. Oh iya, bukan sampai kakek neneknya ya. Betul. Ya Joy Pelupesi. Memang ada Ivar, ada Nathan, ada Kabuaya, tapi gayanya nih bukan gaya Joy. Joy ini pengangkut air, betul. Joy ini DM murni yang betul-betul kita butuhkan, dan satu oleh Romeni. Kita bisa bayangin saat lawan Cina, lawan Jepang, saat oleh Romeni udah ngos-ngosan, Coach Patrick dan timnya itu bingung mau ganti siapa. Emang betul masuk Ramadan Sananta, tapi nggak setara gitu. Kemudian saat lawan Jepang juga saat oleh Romeni stuck, nggak bisa diapa-apain lagi. Ini yang memang tiga pemain itu yang kita butuh pelapis dalam tempo 4 bulan ini. Ya, pelapis dan juga strategi opsi lain, karena kekalahan lawan Jepang kemarin ini membuat kita juga berkaca. Ketika Ole dimatikan, ini kan pemain lain harus lebih kreatif gitu. Jangan Ole sentris, karena ketika Ole mati jangan sampai berhenti di situ gitu. Harus ada cara lain atau opsi lain untuk membangun serangan. Iya, memang sih di sini kita pengen lihat ya bagaimana Coach Patrick ini masih terus membangun ya sebenarnya sistem permainan yang dia pengen gitu. Kemarin di Bali sebenarnya hal yang bagus, persiapan lebih lama. Besok di bulan Oktober persiapannya lebih sedikit lagi sama kayak sekarang. Tapi harusnya dia sudah bisa memetakan ya kekuatan negara-negara Timur Tengah ini yang bakal kita lawan. Gaya mainnya hampir sama, semuanya mengandalkan power, kemudian ya umpan-umpan crossing yang memang menjadi andalan tim-tim dari Timur Tengah itu. Ya gue rasa sih harusnya kecepatan pemain dari para pemain timnas Indonesia ini yang harus bisa dimaksimalin. Dan kita masih lemah antisipasi crossing dari sayap ya. Iya, beberapa kali. Dan juga set piece sih. Beberapa kali. Itu juga menjadi antisipasi second ball juga, karena kemarin gol dari Kubo kan second ball tuh sebenarnya. Sempat syuting bisa di tepis Emil, terus akhirnya dia dapat bola lagi dan gol. Terus juga mungkin uji coba perlu ya. Itu lawan Kuwait dan Lebanon udah firm belum? Kayaknya udah firm. Udah firm bulan September ya. Ya kan tadinya Malaysia diajak tuh, nggak mau Malaysia. Gengsi dia. Entah nggak mau, entah nggak berani. Dia bukan anak komplek. Jadi kita mainnya sama anak komplek aja. Nggak diajak soalnya. Udah diajak. Diajak nggak mau. Iya, dia udah inferior. Minder. Iya. Tapi kan bagus ya kalau misalnya Lebanon dan juga Kuwait ya sedikit banyak menggambarkan kekuatan di Timur Tengah. Tapi memang uji coba penting karena ketika masuknya Coach Patrick dan jajaran itu kan langsung dihadapkan pada laga krusial lawan Australia. Besoknya langsung lawan Bahrain yang harus dimenangkan juga, lawan China ini penting, lawan Jepang. Artinya mungkin belum tergali semua gitu. Segala opsi, strategi dan taktikal lain-lain, komposisi pemain belum bisa eksplor secara leluasa gitu. Kalau ada uji coba kan jadi lebih leluasa gitu untuk coba menggali potensi yang lain gitu. Iya benar sih. Kalau Lebanon sama Kuwait sih gue optimis ya kita masih bisa raih hasil positif gitu, setidaknya hasil imbang atau menang lah gitu. Karena memang kita beberapa kali ketemu dua tim ini lumayan bisa ngalahin lah, pernah ngalahin. Yang pasti memang lawannya ini nanti yang dihadapi di putaran keempat ini lebih berat dibandingkan Lebanon sama Kuwait. Tapi setidaknya akan ada gambaran bagi kita menghadapi negara-negara Timur Tengah nih, cara mainnya seperti apa. Yang ini kita harapin sih bisa dimaksimalin sama para pemain ataupun sama Coach Patrick dan kawan-kawan untuk bisa terus meramu strategi yang tepat nanti untuk bisa menghadapi tim-tim di putaran 4. Ya, dan kita lihat ya, kalau menang dari 3 pertandingan, menangnya tipis kan, 1-0. Betul. Oke lah, kita bisa percaya diri dan sedikit berbangga karena gawang kita clean sheet. Tapi kemenangan 1-0 ini sangat riskan. Sangat rawan. Iya. Tapi sekalinya kita kebobolan, bobolnya banyak banget gitu. 5 gol, lawan Australia, 6 gol lawan Jepang. Ini kan jadi catatan. Iya, kalau gue nilai
pemain-pemain kita kadang-kadang kurang sabar ya dalam build up serangan ya. Apalagi terutama setelah kita kebobolan. Kita bisa lihat saat lawan Australia, saat kebobolan tuh pemain malah bermain lebih terbuka dari biasanya, dan akhirnya Australia pinter tuh, mereka malah bertahan lebih dalam untuk memancing pemain kita maju lebih tinggi. Sehingga mereka saat lihat dapat kesempatan, mereka pegang bola, mereka akan lempar bola di belakang kepala pemain-pemain kita. Hasilnya kita bisa lihat mereka bisa cetak 5 gol, dan saat lawan Australia juga kita lihat bahwa kita kurang dalam antisipasi umpan-umpan silang ya. Ada dari 5 atau 3 ya sundulan ya. Betul. 3 sundulan, dan ini jadi PR juga buat kita, apalagi di putaran 4 kan tim-tim dari negara-negara Arab ini rata-rata punya postur tinggi dan kuat dalam bola-bola udara. Iya. Nah, kita lihat ya di ronde 4 nanti. Indonesia di pot 3 mungkin ya bersama Oman. Di pot 1-nya ada Qatar dan Arab ya. Pot 2-nya ada Irak dan Uni Emirat Arab. Gimana petanya? Ya kalau gue sih berharap ya, kalau kan nanti akan drawingnya tanggal 17 Juli ya. Kalau boleh milih istilahnya, gue lebih pilih kita berada satu grup dengan Arab Saudi lagi. Bukan Qatar. Bukannya kita minder sama Qatar ya, cuman Qatar temenan sama wasit. Itu yang bikin gue takut gitu loh. Jadi mereka bermain Qatar ya. Bermain Qatar ya. Iya, mereka tuh temenan sama wasit, takut dikerjain gitu loh. Apalagi nanti kemungkinan besar kan Qatar tuan rumah ya. Sehingga kalau mainnya fair sih, gue berani jamin Indonesia bisa bersaing dengan Qatar, bisa menang bahkan. Tapi gue lebih pilih kalau boleh milih Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kenapa? Karena Irak itu bangsa Persia ya. Mereka bukan bangsa Arab. Bangsa Persia. Sama kayak Iran. Punya tulang lebih besar, punya postur lebih besar, punya tenaga lebih kuat ya. Dan gaya-gaya mereka, postur mereka itu mendekati Eropa. Ini yang membuat kita agak-agak ngilu kalau ketemu Irak. Karena kita bisa lihat 3 pertemuan terakhir tim ini ya bertemu Irak itu kita selalu kalah dan kebobolan minimal 2 gol. 3-1 kita di Piala Asia, 5-1 kita main di Basra di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua, dan 0-2 kita kalah di GBK lawan Irak. Artinya kalau bisa menghindari Irak ya alhamdulillah lah. Betul. Lebih baik kita ketemu Uni Emirat Arab. Iya, karena kita lawan Irak ini secara track record memang dari 9 kali pertemuan kita nggak pernah menang sih. 8 kali kalah, 1 kali imbang gitu. Sementara dengan tim-tim yang lain kayak lawan Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian Oman, bahkan Arab Saudi kita pernah menang. Saya mencicip kemenangan. Walaupun lawan Arab baru kemarin tuh menangnya 1 kali. Yang pasti memang ya seperti yang Bung Ais bilang tadi, ya memang mendingan ketemunya sama tim-tim itu deh. Arab Saudi kita udah kenal banget gimana kita kebutuhan Arab Saudi 2 kali gitu. Kemudian Uni Emirat Arab yang nggak sekuat Irak kalau menurut gue sekarang. Dan yang pasti ya udah 2 tim itu sih. Ya, dan Indonesia nggak mungkin ketemu Oman karena 1 pot. Iya, 1 pot. Ya, tapi di sini Indonesia favorit loh. Favorit apa? Favorit, mereka pasti pengennya lawan Indonesia. Oh iya benar, favorit dari lawan. Karena memang secara peringkat kita di paling bawah. Paling bawah ya, dan kita tim satu-satunya tim yang di bawah 100. Di bawah 100. Dan satu-satunya tim yang memulai dari awal. Dari preliminary. Lawan Brunei. Ini perjalanan panjang yang luar biasa. Udah ditempuh oleh... Kalau sampai nanti putaran 5 ini benar-benar luar biasa sih. Perjalanan dari timnas Indonesia gitu. Ini makin berat lagi kan. Makin kesana kita play off sama dari... antar benua. Oke, tadi ada klasemen ya. Mau kita lihat dulu. Kita lihat dulu dari grup A yang sudah lolos adalah Korea Selatan dan juga Yordania. Kemudian ada Irak dan Oman yang masuk ke ronde 4. Palestina kemarin, aduh sayang banget ya. Terakhir loh. Ya, ini dia nih. Terakhir imbang ya. Korea, ini agak mengejutkan juga ya. Korea yang notabene salah satu kekuatan Asia harus menunggu match day terakhir ya. Untuk bisa lolos. Dan Yordania ini untuk pertama kalinya mereka lolos ke Piala Dunia setelah mereka di Piala Asia kemarin masuk final kan. Artinya perkembangan sepak bola mereka luar biasa. Dan Irak, Oman, Irak memang ada penurunan ya, ada perubahan pelatih. Sekarang pelatihnya pelatih yang dulu pegang Australia, Graham Arnold. Oman, Palestina, Kuwait ya. Palestina, Kuwait ini Palestina ya sangat. Yang mengejutkan sebenarnya Palestina sih sebenarnya grup ini ya, bisa bersaing. Nah ini juga nih
Nah, ini juga Uzbekistan untuk mencetak pertama sejarah. untuk pertama kalinya mencetak sejarah. Bahkan poinnya tipis dengan Iran. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir Uzbekistan ini terutama di level U23, U20 itu mereka benar-benar menjadi salah satu tim yang menakutkan lah. Juara ya dalam beberapa tahun terakhir. Iya, ini kalau menurut gue Uzbekistan adalah buah dari proses panjang mereka, proses pembinaan, dan mereka dapat itu ya mobil ya, bukannya Rolex mobil ya. listrik mobil ya. Mobil listrik Ya. Lolos Dia. Setelah lolos Piala Dunia. Setelah lolos Piala Dunia. Dan ini luar biasa, mereka melangkahi Uni Emirat Arab dan juga Qatar ya. Benar. Dan ini Jepang ya udahlah gitu. Jepang memang tim pertama di luar tuan rumah yang sudah memastikan lolos lebih dulu Piala Dunia. Australia harus di pertandingan terakhir setelah akhirnya mengalahkan Arab Saudi dan mengalahkan Jepang ya, dia lolos setelah mengalahkan Jepang dan Arab Saudi, betul. Ya. Itu dia. Klasemen akhir dari ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke.